Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini seperti yang di judul kita akan bahas soal pedok stand ya, pedok stand Daytona dan sebelum kita bahas lebih lanjut, gua mau dua pengumuman kali ya. Yang pertama seperti biasa karena ini di kosan dan pinggir jalan, jadi gua mohon maaf kalau ada banyak suara motor lewat masuk. Dan yang kedua, di video selanjutnya mungkin gua nggak akan bahas soal fiction lagi ya karena alhamdulillah udah ada rezekinya untuk ganti ke R25 dan ini kebetulan tahun 2018 atau orang biasa bilang R25 V2 kali ya gitu. Jadi untuk fiction udah nggak ada bahasan lain lagi sih ya. Jadi terakhir itu yang rantai O-ring Triple S dan itu video terakhirnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang apapun yang masih ada nempel di fiction dulu, itu teman-teman bisa tanya di kolom komentar aja gitu. Dan kita kembali ke pedok stand Daytona ini. Nah, jadi ini adalah pedok stand keluaran Daytona ya teman-teman, Audi Daytona. Nah, sebelum kita bahas kenapa sih gue pilihnya Daytona ini, jadi sebelumnya tuh ada beberapa opsi ya teman-teman gitu. Dan tujuan awal gue untuk beli pedok itu yang harus terpenuhi adalah yang pertama itu harus kuat dan awet gitu. Jadi secara konstruksi, secara bahan dia harus kuat, karena gue ini mikir kalau misalnya pedok ini sebenarnya selama motornya dipakai itu pedok pasti akan kepake kan. Jadi istilahnya long life lah gitu. Jadi kayak ini akan dipakai lama gitu. Jadi kalau misalnya beli yang apa? Jadi gue dulu sempat pengalaman. Jadi ayah gue dulu pernah beli itu pedok juga, nggak ada mereknya sih. Dan dia itu buat Ninja Z Mono ya, Z Mono yang nakednya, gue lupa namanya apa itu, pokoknya itu aja ya. Itu pernah dia pakai dan ternyata bengkok gitu. Dan itu di Bandung juga gue pernah pakai buat ngepedokin NVL yang kemarin itu, dan ternyata itu melewat teman-teman bengkok gitu. Jadi kayak udah deh, mending dari situ gue sekarang kalau misalnya mau cari pedok, cari yang pedok yang benar-benar serius gitu, karena kan beratnya ini 2 silinder lumayan kan teman-teman, 150 kilo lebih lah ya kira-kira gitu, jauh dibanding fiction atau SL mono yang 1 silinder gitu. Nah, untuk pilihannya itu ada beberapa teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang keluaran ori dari Yamaha, itu satu. Terus kedua ini ada Daytona. Terus yang ketiga itu ada Project One, atau yang keempat itu ada No Brands lah ya, yang itu gue udah nyortir dari harga yang sekira-kiranya gue masih mampu untuk ngeluarin lah gitu. Nah, yang pertama Yamaha. Kenapa nggak jadi pakai yang Yamaha? Karena yang pertama itu barangnya agak susah ya teman-teman. Dia barangnya tuh cukup langka, nggak semua dealer nyetok gitu. Ada sih yang bisa pre-order, cuman kan dia nggak jelas gitu pre-ordernya kapan nyampe-nya gitu. Nah, terus yang kedua, Yamaha itu dia dapetnya si standnya gini doang teman-teman. Si apa ini namanya? Hooknya tuh atau apa nih namanya? Ntar gue lihat, namanya hook ya teman-teman. Jadi ini tuh namanya hook. Nah, si hooknya itu kalau Yamaha dia cuman ada model L doang gitu. Nah, sementara gue kedepannya itu lebih seneng kalau misalnya pakai yang model hook yang buat ada jalur pedoknya gitu. Gue lebih seneng kayak gitu. Nah, itu yang pertama, Yamaha dapatnya cuman satu, dan kedua dia barangnya langka gitu. Jadi walaupun harganya lebih murah ya, yang Yamaha tuh 400 ribuan apa ya, dan secara konstruksi gue yakin dia kuat sih karena dia megang nama Yamaha juga gitu. Jadi yang Yamaha otomatis karena barangnya nggak ada. Kalau hook itu sih bisa ngakalin sih ya teman-teman. Cuman ya balik lagi ke yang pertama, barangnya nggak ada, jadi ya belinya gimana gitu. Jadi itu dilewat. Nah, terus yang kedua ini Daytona. Ini gue masukin ke list ini karena gue lihat konstruksinya dia kuat ya, dan kedua ini Daytona, dia secara spesifikasi mampu sampai 200 kilo gitu ya. Dan ini kalau berat motorin doang cukup sih ya, cuman kalau didudukin terus apa pakai stand terus didudukin ya itu nggak akan kuat sih gitu. Nah, terus untuk yang Daytona kita bahas lebih lanjut nanti ya. Terus yang ketiga itu Project One atau enggak No Brands ya, karena mereka mirip-mirip gitu. Secara harga juga similar.
Nah, kenapa itu nggak jadi? Karena yang pertama, gue kurang senang dengan konstruksinya sih ya. Mereka itu kan built-in ya, bisa dirakit, bisa dipisah. Untuk pengirimannya atau dipindah-pindah jadi lebih gampang sih ya. Cuman gue kurang serak aja gitu, kayak gue lebih seneng dengan konstruksi yang kayak gini nih, besi langsung nyambung semua, dilas gitu, nggak dirakit-rakit gitu. Dan secara harga juga dari Daytona bedanya juga lumayan jauh sih ya teman-teman gitu. Jadi kayak dompetnya jadi pengap juga gitu kalau beli yang Project One atau No Brands gitu. Jadi pada akhirnya gue menjatuhkan pilihan ke Daytona ini. Nah, dalam paket pembeliannya ini teman-teman, Daytona ini yang pertama ini kita dapat manual book ya. Kita dapat manual book dan ini nama resminya adalah Daytona New Slash Racing Stand gitu. Nomor partnya 4412 gitu. Nah, di manual book ini dia selembar aja sih ya teman-teman gitu. Dia ini ada petunjuk penggunaan, informasi-informasi spesifikasinya tuh, lebar maksimum kalau misalnya pakai fork yang flat, terus kalau misalnya pakai fork yang bracket karet L ini dia ada berapa lebar maksimum dan minimumnya gitu. Nah, terus ada perhatian penggunaan. Terus juga ini ada list part yang kita dapat apa aja ketika pembelian. Kayak misalnya di sini yang pertama kita dapat rear stand orange, yaitu si pedoknya ini. Terus yang kedua kita dapat fork bracket rubber yang nempel itu tuh yang ada karet. Terus yang ketiga kita dapat fork bracket flat. Nah, fork bracket flat yang ini nanti kita bahas detailnya. Dan yang keempat itu kita dapat butterfly bolt. Nah, ini dia yang nempel di sini nih, yang buat ngencengin biar dia bisa kanan kiri dengan bebas gitu. Nah, selebihnya udah nggak ada lagi sih ya teman-teman. Ini udah nggak ada lagi, belakangnya kosong dan sayang banget ya di sini nggak dapet stiker-stikeran karena kalau dapet stiker kayaknya seneng banget ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke fork yang flat ya, yang buat pakai jalur pedok. Ini sebenarnya belum gua pasang karena jalur pedoknya belum ada tuh. Udah pesan cuman dikirimnya agak telat, jadi barangnya belum datang, mungkin besok. Nanti gua akan buat video misahnya aja deh gitu. Nah, ini forknya teman-teman, platnya gini dan ini platnya lumayan tebal ya. Kalau diukur 3,5 mili ya kalau nggak salah, antara 3 sampai 4 mili aja. Gitu. Terus ini las-lasannya juga sebenarnya ini las-lasannya oke, bagus gitu ya. Cuman kalau misalnya ditanya rapi enggaknya ya pasti teman-teman pernah lihat las-lasan yang lebih rapi dari ini sih ya gitu. Tapi sebenarnya ini nggak masalah karena yang penting kuat sih ya. Tampilannya sih nggak terlalu ganggu lah ya gitu. Nah, ini dapat sepasang kanan kiri. Terus udah sih ya, yang kanan kiri juga sama bentuknya. Cuman dia mirror aja. Tuh bahkan sama ya. Gitu. Pokoknya dia dapat 2 dan ini dia nggak dapat dus ya teman-teman. Jadi ini nanti dia itu sebenarnya diplastikin gitu. Plastiknya kemarin gue udah buang gitu. Terus tuh udah, terus kita bahas yang fork plat L-nya yang rubber ini nih. Nah, yang gue senang dari Daytona ini adalah dia ini plat L-nya tuh dilapis semua karet teman-teman. Jadi di dalamnya emang ada plat sih ya. Ini pasti ada platnya. Tapi dia ini dilapis karet semuanya, jadi aman beneran gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman suka lihat yang lain kan suka ada yang di bawahnya masih besi gitu ya, karetnya tuh cuma di atasnya doang, se-L gini doang. Nah, itu dari sepengalaman gue pakai pedok yang model gini, ini tuh kadang-kadang pas ngelepas itu suka nyangkut teman-teman, suka nyangkut, ya nyangkut di bagian arm mananya lah gitu. Nah, ini kalau misalnya besi ketemu arm ya, kalau misalnya lecet ya akan lecet yang lumayan bikin kesel ya ngelihatnya ya. Nggak ngaruh sih ke performanya, cuman lecetnya itu loh. Meanwhile kalau misalnya ini dia karet, atau kalau misalnya nyangkut dia itu minimal nggak bikin lecet yang dalam sih ya gitu. Jadi harusnya masih aman-aman aja gitu. Nah, terus juga ini dia dapat baut stainlessnya. Bautnya stainless ya, baut L gini, stainless. Dia buat ngunci kesininya nih, jadi biar bisa gerak-gerak kalau misalnya kita kencengin. Nah, dia udah fix settle gitu. Ini kalau gue dilonggarin aja sih, karena kan nanti kalau kita pasang ini, kita butuh dia buat fleksibel kan, gitu. Nah, terus di sini
ada baut butterfly-nya nih. Jadi kalau misalnya ini buat geser kanan kiri tuh. Kalau misalnya mau ya nggak goyang-goyang, udah kita kencengin aja, dia udah kenceng. Terus itu dia kanan kiri sama modelnya. Terus kita ini ya ke rodanya dulu deh. Nah, yang gue senang juga di sini rodanya ada 2 sih ya teman-teman. Jadi dia secara konstruksi rodanya kuat ya untuk nahan bebannya. Jadi kan kebagi 4 tuh buat di rodanya doang bebannya, jadi rata kuat. Dan ini gue nggak ada masalah sama rodanya sih ya, standar. Yang penting dia bisa nahan dan ngegelindingnya lancar juga, nggak ada masalah. Terus di sini kita lihat ada ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak plat yang ditempel gitu sih ya. Nah, di sini tulisannya mereknya Daytona seperti biasa, racing stand. Terus di sini ada warning untuk catatan penggunaan gitu. Jadi ada warning note gitu. Terus kita lihat ke sampingnya. Nah, di sini ada yang unik sih ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh dia kayak ada plat. Nah, dia itu fungsinya apa? Dia itu fungsinya kalau misalnya teman-teman lagi bongkar ban belakang, ini as rodanya bisa taruh sini aja teman-teman, dikaitin. Set. Jadi lebih rapi, nggak kemana-mana gitu. Nah, terus kita lihat secara konstruksi, dia ini bentuknya L ya teman-teman. Tuh, nggak L gini, cuman dia di ini lagi, di konstruksi lagi, di reinforce lagi dengan tambahan plat lagi tuh bentuknya U kayak gini. Jadi dia emang harusnya sih kuat ya, dan ini las-lasannya ya standar sih ya gitu. Dan ini gue dapet barang kondisi alhamdulillah rapih ya, jadi nggak ada lecet di gudang, nggak ada lecet pengiriman gitu. Jadi ya dapet dalam kondisi mulus, las-lasan oke, nggak ada yang penyok, semuanya oke lah, cakep gitu. Dan mungkin kita langsung coba pasang di motornya aja gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini kalau udah kepasang modelnya bentuknya kayak gini sih ya. Jadi agak ngejreng sih ya, warnanya orange gitu ya, khas Daytona. Jadi motornya misalnya biru atau hitam, warna-warna kalem gitu, terus pedok standnya ngejreng gitu, orange. Tapi kalau misalnya pakai yang Yamaha sih atau yang Project One kan dia mending ya hitam atau abu-abu. Cuman nggak apa-apa, ini juga menurut gua keren gitu ya. Jadi ada yang kalau lagi di pedok stand tuh ada yang stand outnya gitu, warnanya ngejrengnya tuh cakep sih. Dan ini orange-nya orange Daytona, jadi khas, jadi nggak apa-apa juga gitu. Nah, ini untuk pemasangannya, penggunaannya sih lebih tepatnya ini nggak ada masalah ya teman-teman. Nggak ada gejala-gejala bengkok, nggak ada gejala-gejala miring, apapun itu nggak ada. Itu 2 roda napak, 2 pasang roda itu napak sempurna gitu ya, jadi empat-empatnya napak. Dan di belakang juga dia platnya besinya ini nahannya sempurna, nggak ada masalah gitu ya. Dan ini permukaannya rata sih ya teman-teman, walaupun paving block dia rata gitu, jadi nggak masalah gitu. Nah, terus juga ini karena dia tadi forknya L ya, jadi dia aman, ke armnya dia nggak akan bikin gores apa-apa sih ya. Nah, terus juga ini sebenarnya ada lecet, mungkin karena pemilik sebelumnya atau mungkin di bengkel kali ya mau pakai pedok gini tapi kepleset, jadi agak-agak baret gini, tapi nggak apa-apa. Ini bisa ditambal cat nanti dikit-dikit gitu. Nah, terus untuk lebarnya R25 ini masih cukup ya teman-teman, pakai fork yang karet ini, yang L ini masih cukup tuh. Kanan kiri dia masih ada sisa segini, kanan kiri juga sama sisanya gua set biar imbang, balance kanan kiri, biar ada di tengah gitu ya. Itu tips juga, usahain ada di tengah ya teman-teman, jadi dia beban kanan kirinya sama gitu. Nah, terus tips juga kalau misalnya pasang pedok stand ini enaknya emang berdua sih ya. Jadi misalnya seorang nahan motor biar tegak, nanti kita tinggal pakein standnya dari belakang, gampang. Tapi kalau misalnya sendiri juga bisa, dengan catatan itu standar samping harus tetap on. Nanti teman-teman ngeseimbangin motornya pakai tangan kiri, nanti tangan kanan teman-teman nyodok dari bawah buat pasang standnya gitu. Cuman ya syaratnya itu, pertama harus kuat sih ya, nggak boleh lagi lapar atau lagi capek, karena nahan motornya lumayan sih ya teman-teman. Terus yang kedua itu standar sampingnya harus on, harus nyala, maksudnya harus dibuka. Jadi kalau misalnya ada apa-apa
motornya diusahain dibanting ke kiri, jadi dia udah ada yang nahan gitu. Kalau jatuh ke kanan ya ambrol motornya gitu. Terus yang ketiga, ini permukaan harus rata sih ya teman-teman. Jadi biar nanti si pedoknya tuh bisa nahannya tuh bener-bener stabil dan aman gitu. Jadi mungkin itu sih ya teman-teman yang bisa gue bahas dari pedok Daytona ini. Dan ini tentang harganya mulai dari 500 sampai 600 ribuan ya, tergantung kota dan tergantung yang jualan juga sih gitu. Tapi biasanya rentang harganya segituan ya gitu. Dan kalau misalnya ditanya worth it nggak sih? Menurut gue worth it ya, karena yang pertama secara konstruksi kita dapat yang kuat gitu ya, finishingnya oke, konstruksinya juga oke gitu kan, bannya ada 4, ada konstruksi biar reinforcementnya oke, terus finishingnya tadi rapi, barang-barangnya yang nempel, baut-bautnya oke, forknya juga kita dapat seset tuh, dapat yang L dengan karet yang menyeluruh ya, nggak bikin lecet. Dan ini juga fork yang ini juga dapat juga, cuman sayangnya yang di sini nggak dapat karet ya. Kalau di sini dikaretin lagi ini bakal lebih cakep nih gitu. Nah terus juga dengan kelengkapan yang sayangnya nggak dapat stiker gitu. Ini menurut gue masih sangat-sangat worth it ya dengan harga segitu. Dan ini pedok stand ini perlu banget sih ya teman-teman untuk motor yang nggak ada standar 2 nih. Jadi misalnya buat nyuci, buat maintenance rantai itu emang sangat-sangat perlu stand pedok ini. Bahkan buat ngebengkel pun perlu gitu ya. Jadi emang ini adalah first thing first, barang-barang yang harus dibeli gitu. Jadi mungkin di beberapa video awal ini gue akan bahas soal barang-barang yang menjadi mandatory atau prioritas gitu ya ketika motor baru beli gitu ya. Gitu. Pertama ini pedok stand, terus yang kedua nanti mungkin di video selanjutnya gue akan bahas ban ya. Ini ban juga baru gue ganti, dan ini ada bahasan menarik soal ban ini. Akan gue bahas mungkin minggu depan ya kalau sempat, karena cuacanya juga ini aja udah mulai mendung tuh gitu teman-teman. Jadi ya mungkin habis ini projectnya juga bahas ban, pasang pedok stand, dan mungkin penyesuaian lainnya ya, karena banyak penyesuaian yang harus dilakukan gitu. Jadi mungkin segitu dulu teman-teman pembahasannya. Gue senang banget dengan pedok Daytona ini. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ya gitu, apalagi yang pakai R25 gitu. Jadi semoga bisa membantu, dan kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung bisa langsung ditanyain aja, komen di sesi komen atau tulis aja, atau enggak mau nge-DM di Instagram juga bisa, boleh langsung gue balas. Kalau ada waktu gue pasti usahain balas gitu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.